Cuma kalau saya ya mungkin cerita juga gitu ya. Saya tuh kebetulan kan juga melakukan beberapa aktivitas ya yang sama gitu ya. Makanya saya tuh lebih cenderung memang bisnis itu membangun sistem ya, membangun sistem dan apa istilahnya itu membangun cara berpikir ya, pola pikir kita dengan tim. Jadi saya sering sampaikan tim itu kita jadikan awalnya mungkin hubungan bisnis, baru hubungan berkawan, baru hubungan bersaudara gitu loh. Kalau saudara ya kan, ada berikutnya nggak? Nggak mungkin dia makan kita gitu loh ya. Jadi saya sering sampaikan namanya saudara kan ya itu sehidup semati pasti akan bersama gitu. Bahwa ada 1, 2, 3 misalnya dia karena lapar dia pingin makan ya ada toleransi lah kan gitu ya. Tapi memang poinnya memang bangun sistem. Kalau kita sudah membangun sistem, biasanya kan kebetulan dari mahasiswa ya, saya dari tamat saya langsung bikin usaha ya, bikin angkot, bikin rental, bikin segala macam. Iya, saya dulu punya angkot. Buset, jadi sama supir. Saya bujangan, saya udah punya 8 mobil dulu kan. Jadi, tapi saya nggak pernah dalam artian menjalankan itu. Tapi memang kita bagaimana meyakinkan tim ya, mendeliver apa yang kita pikirkan. Jadi memang itu butuh komunikasi ya, butuh apa istilahnya itu kebersamaan gitu loh. Artinya apa yang mereka lakukan kita rasakan juga gitu kan. Nah itu makanya poinnya memang di akhirnya saya tidak sekedar berbisnis itu tidak sekedar tambah kali, tapi juga harus ada bagi kurang kan gitu ya. Pada saat itu bisa di-combine harusnya sejalan ya. Tapi memang ya kembali lagi kata si Anis tadi, garis tangan juga gitu kan. Ada juga yang pengalamannya kan nggak ada yang jujur, ketipu apa itu juga anggap aja lah SPP kan gitu ya. Itu kan SPP kehidupan ya. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi nih yang lain? Apa ya, ini sangat menarik memang. Ya. Karena kalau kita nih, kalau misalkan PNS ya. PNS juga nggak ya? Jadi bekerja, tapi di sininya ternyata dagang ya. Dagang tuh kayaknya lebih enak gitu. Berdagang tuh ya kalau Muslim hampir 99% atau 90%-nya rezeki kita itu kan ada di berdagang ya. Iya. Jadi memang apa yang kita kerjakan ya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi minimal ini berpikir 15 tahun lagi nih pensiun misalkan gitu ya. Apa sih yang bisa kita kerjakan, bisa sustain. Tapi intinya kan kita juga harus berbagi. Kalau biasanya kalau berdagang itu kan harus berbagi. Nah, kalau yang bisa pengen tanyakan tuh sudah untuk semua lah ya. Iya. Apakah pada saat kita memulai itu ada rasa yaitu ingin berbagi gitu. Maksudnya kita bukan mengejar omset saja, tadi kan seperti saya bilang ya, mengejar passion saja. Tapi ada yang memang dirasakan kita bekerja ini harus dibagi gitu. Nah, apakah punya pengalaman seperti itu? Karena kalau selalu bilang dengan berbagi kita mendapatkan juga lebih gitu. Dan memperlancar usaha kita gitu. Nah ini bukan mencari giveaway ya. Tapi memang siapa sih yang nggak mau giveaway ya? Iya. Gratisan ya itu kan. Tadi Neng bilang anak kosan di Bandung pada saat Idul Fitri ya. Tahu gitu kemarin sebelum PPKM ini ke Bandung nih kita nih nyobain kan. Enaknya kasih timbel dan sebagainya. Hal seperti itu kan. Ini yang bertiga kan narasumber Muslim ya. Nah mungkin yang lain juga sebenarnya sama saja ya berpikiran seperti itu. Nah, apakah ada cerita nih yang menarik, cerita yang terselubung di belakang itu? Apakah yang keinginan ibu atau apa yang selain dari yang keinginan pribadi masing-masing? Mungkin dari Silvis dulu bisa ada cerita nggak seperti itu gitu? Apa ya? Enggak sih ya kalau dari gue ya. Maksudnya sekedar punya passion, terus gimana caranya sebelum kita nolong orang lain kan kita harus survive dulu gitu ya. Iya. Ya itu kali ya, fokusnya ke survive dulu, nanti otomatis sisanya adalah itu kan intuisi ya, rasa berbagi atau berkegiatan sosial itu pasti intuisi gitu, terjadi automatically gitu. Belum nanasnya ya. Iya. Oke, sekarang ini kan ya mohon maaf nih untuk kreatif teman-teman di sini mau berbagi gitu ya. Quote and quote nggak ada honornya. Iya. Karena
gitu barang asing gitu kan. Ya. Sip. Ya. Oke, kalau Rif gimana nih Rif? Oke, tentang ini ya, apa sih namanya, bermanfaat buat orang banyak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya boleh cerita dulu, apa sih namanya, kenapa bisa kita terus kemudian ada beberapa tenan di dalam startup itu sebenarnya karena sebenarnya ini beberapa pengisi tenan-tenan ini adalah orang-orang yang jobless setelah pandemi. Oke. Jadi kadang apa sih namanya, saya mikir sekarang ini ya mungkin karena berkahnya itu tadi ya, berkahnya membantu orang kayak gitu, terus kemudian jadi apa sih namanya, ya akhirnya dikenalin sama orang-orang yang baik dan orang-orang yang membuat startup bisa maju kayak gitu. Jadi apa namanya, kadang saya pun juga suka tanya sama suami gitu kan, mungkin nggak ya karena maksudnya banyak orang yang buat di startup, jadi mungkin banyak orang yang berdoa. Ya. Seperti itu. Jadi apa namanya, tentang apa sih Mbak, ini juga sesuatu yang lucu juga sih. Jadi ketika kalau seandainya misalnya kayak bisnis turun, ini PPKM kan mau nggak mau efeknya tuh emang turun ya. Terus sudah kayak gitu, saya nggak tahu deh, cuma kalau buat startup kita turun. Terus apa namanya, cuma ya itu tadi, setiap kali kalau misalnya kita pay apa sih namanya karyawan gitu kan ya, udah pasti dari apa sih namanya, dari hitungan kalau misalnya bulanan itu nggak cukup kayak gitu. Ya kita niatkan untuk nggak ngurangin karyawan, ya kan, kita tetap gaji normal kayak gitu. Ya anggapannya amal jariah ya. Oke. Kalau bisa boleh tanya nggak, kalau di startup itu sistem dengan gimana ya? Oke, atau mungkin teman-teman lebih ini di startup itu ada berapa tenan, Mbak Rip? Areanya berapa itu? Ada 6 tenan. 6 tenan ya. Areanya berapa luas tuh? Luasannya startupnya sendiri itu luasannya sekitar tanah itu sih, luas tanah sekitar 680 meter ya. Terus gitu bangunannya sendiri sekitar 400-an lah ya, 400-an kayak gitu. Terus apa sih namanya, tenan itu ukurannya macam-macam sih sebenarnya, nggak sama karena kan pada dasarnya waktu itu kita awal renovasi juga sebenarnya cuma memanfaatkan struktur bangunan yang sudah ada. Jadi pas lagi kita renovasi itu tuh dengan biaya seminimal mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Jadi luas tenan mungkin antara sekitar 3 kali 2 kayak gitu deh, 3 kali 2 meter, atau ada juga yang 2 kali 2 kayak gitu. Tadi yang ditanyakan Mbak Silpis, sistemnya gimana? Ya, misalkan ada yang 35% dari omset. Sistemnya sistemnya kita bagi sewa atau enggak sewa. Sistemnya adalah bagi komisi, Mbak. Oke. Dari omset gitu ya, jadi pakai kasir. Iya, benar. Jadi kita pakai satu sistem kasir yang dimana kita bisa, semua orang bisa, bukan semua orang sih, maksudnya tenan kita pengelola ibaratnya itu tuh bisa sama-sama akses kayak gitu. Ya. Berapa persen itu kalau di startup? 30%. Oh, 30%. Jadi kayak punya kos-kosan aja sih itu Mbak ya, cuman bayar sewanya dari 30% omset gitu ya. Udah nggak ada biaya sewa lagi Mbak, jadi hanya ya 30% bagi 30% dari omset gitu aja. Kotor ya? Kotor, iya. Nah, tapi ada minimum omset? Nggak ada ya, karena saya kan buka juga di Ion Sentul, itu ada minimum omset. Ya, apa sih namanya? Kalau minimum omset itu saldo kita dimakan gitu. Iya, kemakan terus. Ini kayak mitra Alfamart ini ya. Ya. Oke, bagus itu Trip ya. Itu saling membantu lah gitu ya. Ya memang kecenderungannya kalau yang pribadi lebih nih masih lebih apa ya, merasakan gitu ya. Ya, 30% lah ya. Ya. Boleh lah. Bagus itu bagus. 30% pun kayaknya makanan. Ya, karena kan nggak ada minimum kalau di Ion itu ya, kalau kita nggak kepenuhan 30 juta atau 35 juta omset per bulan, deposit kita dimakan. Pokoknya tetap harus bayar berapa? Ya. Makan berapa? Ya kita ada kan harus bayar listrik apa segala macam. Ada fix, IPL ya. Iya. Makanya sampai sekarang kami itu belum ini di Ion itu. Itu 30 juta itu di luar IREDA.
Iya, Di luar jadi ini dari omset kita aja. Kan ada apa retribusi daerah tuh untuk makanan minuman. Di luar itu. Di luar itu. Kita doain lah bisa. Ini udah bagus ini buat sirip ini, udah oke lah. Iya. Kita kayak mitra Alfamart ya. Oke, tadi kalau dari Mbak Ening yang melanjutkan yang Anissa tadi, ada nggak di awal misalnya niat untuk berbagi? Tadi kan Rick bagus tuh ya. Saya kadang-kadang juga gitu dulu ya, awal-awal itu kan kita nih, menurut saya masalah kehidupan kita sekarang ini adalah pendidikan dan kemiskinan ya. Jadi kalau kita nggak punya usaha, bagaimana mau merekrut teman-teman saudara-saudara? Nggak semua backgroundnya berpendidikan, ya kan? Jadi apalagi saya kayak dulu dari Medan, makanya saya optimalkan saudara saya supir angkot kan gitu, minimal nyupir ya bisa kan gitu ya kan. Nah, coba Mbak Ening sendiri gimana? Ada nggak cerita itu gitu ya? Kenapa sih sesuai dengan agama saya Islam, kenapa sih Rasulullah itu menjadi seorang rata-rata ya Nabi itu adalah seorang pedagang, termasuk Rasulullah. Rasulullah itu adalah pedagang yang sukses ya, pedagang yang sukses. Nah ternyata dari berdagang itu selalu ada kejutan-kejutan besar dari Allah melalui perniagaan ini. Nah dari situ, dari perniagaan itu kita belajar sabar dan syukur. Sabar ketika ya sepi gitu, syukur ketika orderan ini gitu ya banyak, tapi sebenarnya dalam keadaan sepi ataupun tidak, sabar dan syukur itu harus tetap ada. Itu ininya ya ceritanya. Makanya saya merasa ingin mengikuti gitu ya jejak Rasul itu, berdagang itu seperti apa gitu ya, karena ternyata banyak seninya gitu dalam berdagang itu gitu. Nah, dari berdagang juga kita bisa berbagi ya, karena berdagang atau berniaga itu tidak bicara tentang untung dan rugi aja gitu. Kita di sini juga mengharapkan keberkahan. Nah, seperti saat ini gitu ya, saya menawarkan paket berbagi nasi bungkus. Nasi bungkus ya dengan hanya 10.000 gitu ya, konsumen atau donatur bisa gitu. Jadi jangan berpikiran harus memiliki uang yang banyak gitu, rezeki yang banyak dulu untuk bersedekah. Jadi saya membantu mereka donatur yang hanya memiliki puluhan ribu rupiah gitu untuk bisa bersedekah. Istilahnya saya mampu 5 box. Nah, insya Allah saya terima gitu, walaupun hanya 5 bungkus untuk 1 hari gitu. Karena saya berpikir bukan masalah untung dan rugi. Di situ pun saya bisa kecipratan pahala dari mereka donatur begitu. Oke. Subhanallah ya, ternyata 3 perempuan teman kita ini mempunyai nawa itu yang mulia ya. Kan ya teman-teman, mudah-mudahan makin sukses. Oke, ini ada giveaway nih dari Hafiz. Oh iya, oke, silakan. Dulu ya. Ya, giveaway. Jadi tadi tuh udah kita coba susun, ternyata si Hafiz nih giveaway-nya bisa. Tadi ada frozen ya, makanya ditanya bisa dikirim kayak gitu ya. Jadi si Hafiz nih ngasih giveaway itu yang pertama kritik dan saran terbaik ya untuk Dera Kitchen. Ini udah kita tentukan tadi ya. So ada Nuni ya, Nuni TPG ya. TPG, terus ada Ika yang live ya. Iya, Ika ya. Ya nanti bendara reuni kita. Oke. Satu lagi sama ada apaan? Sama Ida ya, Ida Farida. Iya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih kalau yang mungkin bisa dilihat ya. Sebutkan 4 channel super apps yang dipakai Dera Kitchen. Oke. Nah, ini kita tunggu nih sampai kita deadline kan jam 12 sampai selesai ini kita siapa nih duluan ya? Itu cuma satu orang. Yang ketiga adalah sebutkan 4 brand yang tergabung dengan Dera Kitchen. Disebutkan, nanti kalau yang nggak tahu coba tanya kanan kirinya. nyontek boleh. Nanti kalau misalkan kita tentukan di akhir acara ini akan diberikan giveaway sama Silvi. Kalaupun dari Ning atau dari Rip mau giveaway,
belakangan boleh kita urusan sama Nisa. Jalur khusus gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya live atau Iya, apa? kalau ini Nisa nggak terasa nih, kita 1,5 jam. Nisa Setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM